Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Safina dengan NPM D1E025127. Di sini saya akan menjelaskan tentang model komunikasi Shannon-Weaver. Latar belakang, Shannon-Weaver lahir dari kebutuhan industri telekomunikasi Amerika pasca Perang Dunia Kedua, khususnya di Bell Telephone Laboratories di mana Claude Shannon bekerja sebagai insinyur untuk menyelesaikan masalah transmisi pesan akurat melalui telepon dan radio. Shannon menerbitkan makalah A Mathematical Theory of Communication pada tahun 1948 di Bell System Technical Journal. Fokus mengukur kapasitas saluran dan mengatasi gangguan atau noise agar informasi sampai utuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elemen utama model Shannon-Weaver. Yang pertama, ada sumber informasi. Yang kedua, ada transmitter atau encoder, mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai saluran seperti suara menjadi gelombang listrik. Yang ketiga, ada channel atau saluran, media transmisi pesan seperti kabel, udara, atau internet. Yang ketiga, noise atau gangguan seperti hambatan fisik atau psikologis. Yang kelima, receiver atau decoder. Yang keenam, destination atau tujuan, yaitu penerima akhir yang memahami pesan. Selanjutnya, peran gangguan atau noise. Peran gangguan atau noise dalam model Shannon-Weaver sangat penting karena noise merupakan segala bentuk hambatan yang mengganggu pesan saat dikirim dari pengirim ke penerima. Gangguan ini bisa bersifat teknis, misalnya sinyal lemah, suara bising, lingkungan kebisingan di tempat ramai, atau semantik, perbedaan interpretasi pesan. Noise bisa menyebabkan pesan yang diterima menjadi tidak akurat, terdistorsi, atau bahkan hilang sehingga menghambat komunikasi yang efektif. Selanjutnya, ada jenis gangguan atau noise, yaitu yang pertama gangguan fisik. Contohnya seperti suara bising, statis radio atau telepon, interferensi sinyal, tunanetra atau tunarungu, atau lingkungan ramai yang menghalangi transmisi pesan. Yang kedua, ada gangguan psikologis, seperti melamun, mengantuk, prasangka, emosi, atau salah interpretasi yang mengganggu pemahaman pesan. Ada juga kelebihan dan kekurangan model Shannon-Weaver. Kelebihan model Shannon-Weaver yang pertama memperkenalkan konsep gangguan atau noise yang membuat komunikasi lebih realistis dan jelas. Yang kedua, model ini dapat dianalisis secara kuantitatif terutama dalam hal kapasitas saluran komunikasi. Yang ketiga, mendukung pemahaman konteks komunikasi teknis seperti telekomunikasi. Dan kekurangan model Shannon-Weaver yaitu yang pertama, satu, sifatnya linier dan satu arah, tanpa memasukkan konsep umpan balik atau feedback yang penting dalam komunikasi manusia. Dan yang kedua, kurang memperhatikan konteks sosial, budaya, emosional, dan komunikasi nonverbal. Yang ketiga, fokus pada aspek teknis sehingga kurang cocok untuk komunikasi interpersonal yang kompleks. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, telepon seluler. Ketika menggunakan telepon, suara dikonversi menjadi sinyal dan dikirim melalui komunikasi. Noise seperti sinyal lemah atau gangguan listrik dapat menyebabkan suara tidak jelas atau terputus-putus. Ini adalah contoh nyata gangguan yang mempengaruhi transmisi pesan dalam model Shannon-Weaver. Dan yang kedua, pembelajaran daring. Dalam pembelajaran melalui Zoom atau aplikasi video conference, dosen menjadi sumber informasi, mikrofon dan kamera sebagai transmitter, koneksi internet sebagai channel, mahasiswa sebagai receiver dan destination. Gangguan seperti koneksi internet buruk atau kebisingan lingkungan dapat menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Model Shannon-Weaver merupakan fondasi teori komunikasi linear pertama yang menekankan proses transmisi pesan dari sumber melalui saluran dengan gangguan atau noise hingga tujuan akhir. Meski sederhana dan efektif untuk komunikasi teknis serta massal seperti telepon dan media, model ini dikritik karena bersifat satu arah tanpa feedback.
kurang mempertimbangkan konteks sosial dan emosional relevan hingga kini untuk memahami noise dalam komunikasi digital modern, dengan saran meminimalkan gangguan melalui encoding atau decoding yang baik.